Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai, segenap para alim ulama, para kiai, para guru, para orang tua, para asatidzah, para tokoh masyarakat, mobil khusus kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahibul wasilah, yaitu Mas Yanto, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat mengikuti suatu acara yang luar biasa, yaitu peringatan lahirnya manusia yang mulia. Mulianya Nabi Muhammad bukan dimuliakan oleh manusia, tetapi mulianya Nabi Muhammad karena dimuliakan oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita datang ke tempat ini tidak lain untuk orang yang paling dicintai oleh Allah, untuk orang yang paling disayang oleh Allah, untuk orang yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah hadirnya kita di tempat ini, kita menjadi hamba Allah yang mulia, menjadi hamba Allah yang terhormat, menjadi hamba Allah yang penuh hidupnya dengan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, masih banyak orang yang berkata bahwa Maulid Nabi itu tradisi. Maaf, Maulid Nabi tiap tahun dirayakan oleh segenap umat Islam di mana saja, bukan tradisi, tetapi ini merupakan tanda terima kasih kita kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah bahwa adanya Nabi Muhammad kita menjadi umat yang mulia, adanya Nabi Muhammad kita menjadi manusia yang bisa beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan dapat mengenal agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Bagaimana kalau tidak ada Nabi Muhammad? Bagaimana kita kenal Tuhan yang sebenarnya? Bagaimana kita kenal agama yang sesungguhnya? Tentunya kita tidak akan kenal Allah, tidak akan kenal Islam, tidak kenal Quran, dan kita tidak tahu bagaimana cara mendidik anak dan masyarakat kita. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, atanzilu ba'di. Wahai Jibril, apakah engkau akan turun ke dunia ini setelah aku tiada? Dijawab oleh malaikat Jibril, benar ya Rasulullah, aku akan turun ke dunia ini setelah engkau tiada. Kaget Rasulullah, kalau begitu masih ada ajaran Allah yang belum aku sampaikan. Langsung dijawab oleh Jibril, ajaran Allah, agama Allah, syariatnya Allah, semua sudah kau sampaikan ya Muhammad. Lalu untuk apa kau turun ke dunia setelah aku tiada? Aku turun ke dunia bukan membawa wahyu, aku turun ke dunia bukan membawa ajaran, tapi aku turun ke dunia untuk mencabut keindahan yang ada di dunia ini. Apa diantaranya? Raf'ul mahabbah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Nabi Muhammad, dicabutnya rasa cinta manusia kepada agamanya sendiri, dicabutnya rasa cintanya manusia kepada bagaimana caranya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin, makanya jangan kaget kalau di akhir zaman ini banyak orang Islam yang menghina Islam. Jangan kaget kalau ada orang ngaku umat Nabi Muhammad tapi suka menghina Nabi Muhammad. Jangan kaget kalau ada orang Muslim yang berani menghinakan Quran. Bahkan banyak orang Muslim yang mengaku dia Muslim dan Muslimah berani nginjak-injak Quran, bahkan ngencingin Quran.
Ini di akhir zaman, saudara-saudara. Makanya oleh karena itulah, bersyukurlah kalau di dalam hati kita masih ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta kita inilah yang menyebabkan kita menjadi taat kepada Allah, menyebabkan kita menjadi tunduk kepada ajaran Allah. Sebab dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah, praktek hidup kita mengikuti Nabi Muhammad walaupun tidak 100% sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad pernah diperlihatkan oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj. Ada beberapa kelompok orang-orang yang soleh dan solihah, ahli ibadah, taat kepada Allah. Begitu kakinya melangkah ke lantai sorga, dibukakan pintu oleh malaikat Ridwan, lalu malaikat Ridwan tidak membuka semua pintu sorga, hanya bertanya, hai hamba Allah, engkau bisa masuk sorga ini karena apa? Mereka menjawab, aku masuk sorga karena sholatku, karena ilmuku, karena ibadahku. Ditutup itu pintu oleh malaikat Ridwan. Lalu malaikat Ridwan berkata, kau tidak akan bisa masuk surga hanya dengan sholatmu, tapi kau kenal sholat tentunya karena Nabi Muhammad. Kau kenal Quran tentunya dari Nabi Muhammad. Engkau menjadi orang soleh tentunya karena Nabi Muhammad. Di mana rasa terima kasih kalian terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini pelajaran untuk kita. Kita walaupun sudah jadi orang benar, sudah jadi orang baik, sudah menjadi orang yang berilmu, mengetahui agama Allah, jangan merasa bahwa kita ini mulia sendirian. Kita bisa mulia ini karena Nabi Muhammad. Kita bisa terhormat karena Nabi Muhammad. Bayangkan ibu-ibu, gak ada laki-laki yang peduli kepada manusia, tidak ada laki-laki yang peduli kepada seorang ibu. Nanti di akhirat hanya Nabi Muhammad SAW. Mana suami kita di saat kita nanti dihisab di akhirat? Di mana suami kita di saat kita sebagai istri yang dalam keadaan sakaratul maut? Ada nggak peduli? Tidak ada. Tapi kalau kita lihat biografinya Nabi Muhammad, bagaimana pedulinya Nabi Muhammad kepada kita. Mungkin ibu-ibu pernah melihat orang sakarat nggak? Lihatin handphone dulu, makan handphone. Pernah melihat orang sakarat nggak? Pernah? Ada nggak orang sakarat langsung berkata, ya Allah, sakitnya dicabut nyawa ini nggak apa-apa ya Allah, yang penting istri saya jangan sampai kesakitan nanti kalau sakaratul maut? Ada nggak? Nggak ada. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Begitu rohnya ditarik, dicabut sampai di dengkul atau di lutut, Nabi berkata kepada Israel, ya Israel, coba berhenti sebentar, saya nggak kuat merasakan perihnya dicabut nyawa. Apa kata malaikat Jibril di sebelah Nabi Muhammad? Ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling ringan, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang lain kecuali pada engkau. Kaget Rasulullah, kalau yang paling halus, yang paling ringan, yang paling lembut, rasanya lebih dahsyat daripada orang dibacok oleh 300 pedang, dan lebih tajam daripada orang yang dikulitin. Wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Sedangkan aku tahu umatku ada yang meninggal dalam keadaan durhaka kepada ibu bapak, ada yang belum melaksanakan sholat, ada yang belum bertobat kepada Allah, ada yang belum minta ampun kepada Allah. Bagaimana sakitnya umatku ketika dicabut nyawa. Di situ Nabi Muhammad gak peduli dengan rasa sakitnya. Nabi Muhammad berpikir bagaimana supaya umatnya tidak sakit dicabut nyawa. Nabi berdoa pada waktu itu, ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Manusia yang pertama dibangkitkan nanti di akhirat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dibangunkan dari kuburnya, dijemput oleh malaikat, malaikat dengan memakai pakaian yang terbagus, yang terindah, dengan memakai wangi-wangian dari surga, langsung berkata malaikat, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ayo aku antarkan engkau masuk surga. Allah persilahkan engkau harus masuk surga.
dan Allah perintahkan aku untuk membawa kamu ke surga. Apa ujar Nabi Muhammad? Jangan dulu wahai malaikat, aku nggak bakal tenang di surga, aku nggak bakal senang di surga, sebab aku tahu umatku dijemur di kepalanya sudah tidak jauh lagi dengan matahari. Itu matahari nempel dengan kulit kepala. Banyak umatku yang tobatnya belum diterima oleh Allah, banyak umatku yang ibadahnya belum diterima oleh Allah. Umatku menangis menjerit di padang mahsyar, bagaimana aku bisa masuk surga? Maka oleh karena itu antarkan aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibawa ke satu tempat, di situ Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sujud yang sangat lama, Allah taala berkata kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kau punya kepala wahai Muhammad, bangunlah engkau dari sujud wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku tidak akan bangun dari sujud ya Rabb, aku tidak akan bangun dari sujud ya Allah sebelum kau kabulkan aku yang aku minta. Akhirnya Allah berkata, bangunlah engkau hai Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Baru bangun Nabi Muhammad. Nabi nggak minta surga, Nabi nggak minta upah, Nabi tidak minta imbalan. Yang diminta oleh Nabi satu, ya Allah selamatkan umatku daripada siksaan api neraka. Jangan sampai satu umatku yang masuk ke dalam neraka. Inilah kita bersyukur punya Nabi seperti Nabi Muhammad. Di dunia perhatian kepada kita, dididik kita lewat ajaran Islam, dididik kita lewat Quran, dididik kita lewat akhlak, supaya kita menjadi makhluk mulia di hadapan Allah. Begitu di dalam kubur pun masih didoakan kita. Setiap hari Senin dan Kamis, malaikat pembawa atau pencatat amal kita datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad melihat catatan amal umatnya baik, Nabi bersyukur dan berdoa agar umatnya selamat dunia akhirat. Tapi kalau dilihat umatnya banyak dosanya, banyak kesalahannya, Nabi menangis sambil mohon ampun, ya Allah ampuni umatku ya Allah, jangan sampai umatku mati dalam keadaan tidak tobat ya Allah, jangan sampai umatku mati dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah, pasti umatku akan menderita ya Allah. Di situ Nabi Muhammad perhatian kepada kita walaupun kita salah terus. Sekarang pertanyaan kita, apa sih balasan kita untuk Nabi Muhammad? Apa sih imbalan kita untuk Rasulullah? Nabi gak butuh duit kita, Nabi gak butuh makanan dari kita, Nabi gak butuh apa-apa dari kita. Tapi satu yang diminta oleh Nabi, la tusawwidu wajhi indallahi bi sayyiati a'malikum. Jangan kamu permalukan aku di hadapan Allah. Kalau bahasa sekarang, jangan kau coret hitam aku punya wajah di hadapan Allah dengan kejelekan amal perbuatanmu. Aku berjuang dari semenjak jadi Rasul sampai aku di dalam kubur, sampai nanti di padang mahsyar, sedangkan engkau datang kepada aku membawa salah dan dosa serta keliru. Sekarang kita lihat kondisi umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini sudah. Bagaimana perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah merajalela. Bagaimana orang bukan sekedar berbuat maksiat, berusaha menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berusaha bagaimana supaya dibolehkan perbuatan maksiat ini oleh orang-orang yang ada di negeri kita atau di dunia ini, sehingga muncullah fatwa-fatwa yang salah. Sampai seorang menteri pendidikan akan melegalkan, menghalalkan perzinahan. Bagaimana kalau perzinahan sudah dihalalkan sampai ke kamar-kamar anak kita, sampai ke madrasah-madrasah dinia, sampai ke universitas-universitas, nanti lama-kelamaan homer atau minuman keras pun akan dihalalkan. Kalau sudah minuman keras dihalalkan, riba, renten akan dihalalkan. Kalau ini sudah terjadi, jangan salahkan Allah kalau negeri kita ini bakal ditimpa 3 musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama kata Nabi? Al-jawru fil bilad, akan terjadi kekacauan di dalam negeri ini. Siapapun presidennya nggak bakal beres, siapapun pemimpinnya nggak bakal rapi. Kenapa? Karena masih ada orang yang berkuasa, bahkan dia beriman kepada Allah, mengaku muslim, mengaku umat Muhammad, mengaku tahu hukumnya, dia punya kuasa, tapi tidak dia mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti zina, homer, perjudian, riba dan lain sebagainya. Kekacauan akan terjadi kepada negeri kita dari mulai semenjak merdeka sampai saat ini. Rakyat kita belum tenang, saudara-saudara. Rakyat kita belum adem, rakyat kita belum sakinah.
Kenapa? Masalah demi masalah, masalah demi masalah, diakibatkan apa? Diakibatkan maksiat yang merajalela. Yang kedua, kata Nabi SAW, adiku fil ma'isyah, akan ada kesempitan di dalam kehidupan. Yang punya duit aja masih ngegerutu, masih nganggap dirinya masih susah, masih kurang. Bagaimana yang nggak punya duit, saudara-saudara? Hidup kita dijepit oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu kita biar nggak kaya, makan apa saja nggak jadi penyakit, betul nggak? Kita makan lalapan nggak jadi asam urat, minum susu nggak jadi kolesterol, makan telur nggak jadi bisulen, makan ikan teri nggak koreng. Tapi lihat sekarang, semua yang kita makan jadi penyakit. Makan nasi kebanyakan gulanya naik, ya nggak? Makan daging kambing darahnya naik. Makan apa lagi? Makan lalapan-lalapan, sayur-sayuran, asam urat kita yang jadi. Kenapa? Inilah sudah tandanya bahwa hidup kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini yang paling saya takutin, wal mautu ala su'il khatimah. Banyak orang mati gak bawa iman dan Islam, matinya dalam keadaan tidak punya keyakinan lagi kepada Allah. Pantas kalau Nabi Muhammad 15 abad atau 14 abad yang lalu sudah menyatakan dalam sabdanya, badiru bi'amali sholihah satakunu fitnatun kagid'il lail mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradi minat dunia. Ayo cepat-cepat kalian kembali kepada Allah. Yang punya dosa tobat, yang punya kesalahan kepada Allah minta ampun, yang belum sholat ayo sholat, yang belum ngaji ayo ngaji, yang belum baikan sama orang tua baikan sama orang tua. Kenapa? Sebentar lagi akan muncul fitnah. Fitnah yang diumpamakan oleh Nabi lebih gelap daripada gelapnya malam. Kalau gelapnya malam masih ada sinarnya bintang dan rembulan, masih ada lampu dari motor. Tapi gelap yang dimaksud oleh Nabi di sini, akal dan hati manusia sudah tertutup semuanya, saudara. Sudah tidak bisa mencari mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Seolah-olah hukum tidak ada hukumnya, seolah ajaran tidak ada kepentingannya, seolah-olah agama tidak ada hasilnya. Kenapa? Orang sudah tidak lagi kenal siapa Allah dan Rasulnya. Saking pada waktu itu manusia tertutup hati dan otaknya, wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dijual agamanya dengan sepotong dunia. Sekarang menjadi kenyataan, Pak. Biarin Islam hancur nggak apa-apa, yang penting jabatan saya naik. Biarin Islam hancur nggak apa-apa, yang penting ormas saya, partai saya hebat. Biarin Islam hancur, yang penting umat Islam, yang biarin Islam hancur, yang penting saya dapat umat. Sekarang lihat umat Islam dipecah belah, anak-anak kita dijauhkan dari madrasah, sampai ada anggota DPR, ya saya sebut namanya Puan Maharani, dia mengatakan apa? Pendidikan agama Islam di Indonesia akan membuat Indonesia tidak maju. Coba, jadi seolah-olah kita umat Islam bertahun-tahun berjuang untuk Indonesia, sekarang dibilang Islam yang dibawa oleh orang tua-tua kita, Islam yang dibawa oleh guru-guru kita, yang dibawa ke madrasah-madrasah, yang dibawa ke pesantren-pesantren, membuat Indonesia tidak maju. Kira-kira benar atau salah ini, Pak? Benar atau salah ini? Ini merupakan bukti mereka yang mengkhianati umat Islam, saudara. Saya mau tanya, kalau Kristen datangnya lewat Belanda, Belanda itu penjajah, Belanda itu perampok, Belanda itu penginjek bangsa dan negeri ini, masih dihormati. Islam dibawa oleh Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, dibawa oleh Wali Songo, dibawa oleh para habaib, para kiai-kiai, para fuqaha, para solihin. Alhamdulillah dengan Islam kita punya akhlak, diajar toleransi. Dari mulai Sunan Ampel sampai detik ini tidak ada ajaran Islam untuk melarang orang Kristen hidup di negara mayoritas. Tapi sekarang umat Islam dianggap tidak toleransi, sudah. Segala nakalan wajib ngomong ngucapin selamat Natal, segala nakalan harus baca sholawat di gereja. Sekarang pastornya sendiri ngomong, kami tidak senang kalau ada umat Islam ngucapin selamat Natal, karena saya tahu umat Islam Tuhannya beda, saya beda. Kenapa kita kudu ngeyel?
sampai bawa ketimpringan ke gereja. La ilaha illallah. Udah begitu yang disuruh santri lagi. Bagaimana sedihnya hati Nabi Muhammad SAW, bagaimana perihnya hatinya Sunan Ampel, bagaimana sedihnya para kiai-kiai terdahulu. Mereka sedih melihat sikapnya. Apa yang dicari duit? Kalau mau dagang jangan dagang agama, kalau mau dagang jangan dagang Islam. Islam didagangin antum gak bakal duit, gak bakal dapat duit, tapi dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dijual agamanya dengan sepotong dunia. Orang sudah gak ingat mati, orang sudah gak ingat dengan kuburan. Saudara-saudara hadirin, kita ini disebut panjang umur, jangan diukur 1 tahun. Ukur, sekarang habis sholat isya, ntar subuh masih hidup kan tidak? Alhamdulillah, pas adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, kita sudah bangun, alhamdulillah saya masih hidup. Nanti lohor belum tentu. Lihat orang tua-tua kita yang ada di wilayah ini. Ya Allah, beberapa tahun, 2 tahun yang lalu saya masih kumpul almarhum Ustaz Nenda, almarhum Bapak Danton, kumpul, sekarang sudah meninggalkan kita. Makanya saya sedih, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan beliau jangan sampai berubah. Tetap anak dan keturunan beliau istiqomah seperti bapak-bapak mereka. Kenapa? Ini kampungnya orang soleh, ini tempatnya orang soleh. Di sini banyak orang-orang yang kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad. Jangan sampai ada anak keturunan, anak-anak daripada orang tua kita yang tidak sesuai dengan pada orang tua kita. Sebab ajaran-ajaran di Indonesia itu udah kayak nasi rames, udah macam-macam ada, betul nggak? Saya ngomong di Indonesia ya, saya bukan ngomong di Saudi, saya bukan ngomong di Iran. Indonesia bukan tempatnya Wahabi, Wahabi di Saudi. Indonesia bukan tempatnya Syiah, Syiah adanya di Iran. Indonesia tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pertahankan akidah kita. Kenapa? Akidah yang paling tengah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara tahu Wahabi? Wahabi gak demen dengan keluarganya Nabi Muhammad, gak demen kepada keluarga Rasulullah. Orang Syiah gak demen dengan sahabat Nabi Muhammad, cuman demennya sama keluarga Rasul. Ahlus Sunnah wajib cinta Nabi, wajib cinta keluarga Nabi, wajib cinta sahabat Nabi, dan wajib cinta kepada istri-istri Nabi. Berarti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berada di tengah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, radhiyallahu ta'ala, beliau waktu ditanya, ya Habib, mending mana Syiah atau Wahabi? Beliau menjawab, dua-duanya tai kering dibelah dua, kagak ada mending-mendingnya. Betul nggak? Gak ada mending-mendingnya, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itulah saya mohon 1000 kali supaya kampung ini dijaga baik-baik, terutama oleh para ulama, para kiai, para ajengan yang masih muda-muda ini, daripada faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari zaman Nabi Muhammad SAW, yang namanya orang kafir pengen ngancurin Islam gak hancur-hancur, pengen merusak Islam gak rusak-rusak. Kenapa? Islam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Diperkuat oleh Nabi Muhammad, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkan ketinggian Islam. Saudara-saudara hadirin, yang kedua, mereka menghancurkan kita cukup dengan 2 hal. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang kafir. 2 hal, karena merusak Islam sudah nggak bisa, memalsukan Islam sudah tidak bisa, selalu kepergok terus, dirusak Islam dengan 2 hal. 1, ajarin anak umat Islam supaya tidak kenal Nabi Muhammad, supaya benci kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah benci kepada Nabi Muhammad, dia benci kepada Quran. Kalau dia benci sama Quran, besok benci kepada Islam. Yang kedua, tolong dipecah belah ukhuwah umat Islam. Makanya terus terang, mohon maaf kalau ada tokoh-tokoh partai Islam, saya nggak percaya sama partai. Saya tidak percaya dengan partai. Kenapa Bebo nggak percaya partai? Partai Islam dari dulu, dari zaman Soekarno sampai detik ini tidak berguna untuk Islam. Betul? Ada partai Islam ini, partai Islam itu, ya.
ketika Nabi Muhammad dihina, nggak ada pimpinan partai ngomong begini sama anak buahnya, anak buah partai, kalau betul-betul antum berjuang untuk Islam, coba tuh cari siapa yang menghina Nabi Muhammad, lu becek habis-habisan doa. Ada nggak? Ada nggak? Ketika Quran dihina, Quran diinjak-injak, ada nggak partai-partai Islam, pimpinan partai Islam berkata, ayo kita cari si penghina Al-Quran, si penghina Nabi Muhammad, kita potong kakinya perempuan yang menghina Al-Quran? Ada nggak? Jadi partai Islam untuk apa? Untuk apa gunanya partai Islam? Untuk cari duit. Jangan percaya, betul nggak? Ketika dia kampanye butuh sama antum hanya untuk yel-yel Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu mereka sudah duduk di kursi singgah sananya, mereka lupa kepada kita. Nabi sudah mengatakan, Pak, jangan percaya sama janjinya para pemimpin, jangan percaya dengan janjinya para pemuka-pemuka. Mereka kalau sudah dapat jatahnya, mereka sudah lupa dengan janji-janjinya. Memang di akhir zaman banyak orang yang kalau ada butuhnya dia janji, tetapi kalau sudah selesai butuhnya dia lupa kepada janjinya. Jangan pun presiden, jangan pun menteri, orang biasa begitu. Doain Pak, tanah saya biar laku, Habib, Ustadz, jangan doain rumah saya biar laku, pokoknya kalau laku saya kasih dah. Begitu dapat ngilang berarti. Betul nggak? Betul nggak? Tanya tuh Pak RT, kesian tuh. Makanya saya lihat RT sini paling bakti nih, RT luar biasa. Dari awal jadi RT sampai sekarang siang nggak gemuk-gemuk. Banyak yang janji melulu sama beliau. Maka oleh karena itu saudara-saudara hati yang saya hormati, jadi Islam dihancurkan lewat dua hal. Satu, hancurkan pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, hancurkan ukhuwah umat Islam. Kita boleh beda partai, kita boleh beda golongan, tapi satu, sebagai umat Islam kita harus ada. Kami tidak memaksa, tapi kami jangan dikata-katain, jangan diomongin. Sebelum bid'ah lah, sebelum ini kami melakukan tahlil ada dalil, kami melakukan maulid ada dalil, begitu pula ada nggak doyan tahlil juga ada dalil. Dalil sama dalil kalau diamprokin kita nggak bakal ketemu, betul nggak? Yang ada kesadaran diri. Sebab kalau kita sebagai tokoh-tokoh agamanya sendiri tidak memiliki kesadaran, bagaimana kita bisa menyatukan umat Islam? Betul atau tidak? Sekarang umat Islam ini beraninya berantem sama orang Islam sendiri, Pak. Ya, golongan ini, kelompok ini berantemnya sama-sama orang Islam. Golongan ini, golongan berantem sama-sama orang Islam. Bisa kita berantem orang-orang Islam, mereka orang kafir, musuh-musuh kita senang. Makanya saya bilang, kalau kita bangun masjid jangan bangga. Oh alhamdulillah masjid kampung kita sudah dibangun, habis biaya 10 miliar. Jangan dijadikan kebanggaan. Orang kafir nggak bakal bergetar hatinya dengan masjid baru, karena orang kafir tahu masjidnya banyak, masjidnya bagus, jamannya dikit. Orang-orang kafir nggak takut dengan adanya majlis di mana-mana, karena orang kafir tahu majlisnya banyak tapi gurunya nggak pernah akur. Tapi orang kafir bergetar hatinya ketika melihat umat Islam bersatu, umat Islam kumpul bersatu. Lihat waktu di era Ahok dipersatukan oleh Habib Muhammad Rizik, Muslim dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Kalimantan, Sumatera, semua datang ke Jakarta. Hanya sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah, membaca maulid, membaca sholawat. Itu orang-orang kafir, ya, punten-punten maaf, orang-orang Cina yang punya duit di Jakarta nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, pusing Pak. Sampai mereka sama mereka berkumpul di masing-masing rumahnya, mereka taruh duit di atas meja, itu miliaran duit. Untuk apa? Untuk menyatakan begini, siapa yang bisa nyari orang munafik di negeri ini? Kita kasih duit untuk memecah belah umat Islam. Ternyata di negeri masih banyak orang munafiknya. Betul nggak? Ternyata banyak. Saudara nggak tahu, waktu acara yang diadakan oleh Habib Muhammad Rizik di mana Monas, itu Wahabi yang nggak doyan maulid ikut marhabat. Setelah itu nggak ada lagi radio yang berani mengatakan bid'ah. Kenapa? Mereka sudah sadar persatuan ini ternyata adalah kekuatan. Kitanya sama kita mundur, kita yang sama kita pecah belah. Jangan sudah. Kita ini ingat, kita ini berbuat segala sesuatu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti bagaimana kalau kita ketemu Nabi Muhammad, melihat umat Nabi Muhammad rusak, lihat anak-anak umat Nabi Muhammad gak ngerti agama,
pasti kita ditanya oleh Nabi Muhammad nanti, madza fa'altum bi ummati, apa yang kalian lakukan kepada umatku? Kok kamu tidak mau dakwah, kamu nggak mau mengajar, kamu tidak mau mengenalkan anak-anak umat Islam kepada agama, kepada Quran? Maka nanti di yaumil mahsyar, bagaimana kita mendapat syafaatul ummah dari Nabi Muhammad SAW? Maka oleh karena itu diadakan maulid di kampung ini, ya, supaya apa? Supaya kita tetap ingat tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tokoh, sebagai muslimin, sebagai anak bangsa, sebagai anak daripada anak daripada keturunan dari umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita bisa membawa masyarakat ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak para penceramah di belakang saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.